Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 6 yang beranggotakan Afraful Lutfi, Hajar Hanifah, Rindiani, dan Rizky Alrifin akan akan mengulas jurnal mengenai sistem yang mengimplementasikan AWS Cloud, yang AWS Cloud pada sistemnya. Oke, untuk jurnal pertama yaitu Analysis of Research on Amazon AWS Cloud Computing Seller Data Security yang dibuat oleh Muhammad Tauha, Mishal Sahil, dan Hajar Haj dari Department of Computer Science, Superior University Lahore, Pakistan, dan School of Natural and Applied Science dari Bahçeşehir University, Turki. Oke. Untuk pertama, media keuangan Amerika Serikat, CNBC, melaporkan bahwa Amazon mengirimkan email kepada pengguna yang mengatakan bahwa karena masalah teknis, beberapa data pengguna seperti nama dan alamat email bocor, tetapi masalahnya telah teratasi. Amazon tidak menolak untuk mengungkapkan berapa banyak pengguna saat ini terpengaruh atau berapa lama informasi pengguna telah diekspos, juga tidak mengatakan di mana data itu bocor, sehingga dunia luar tidak dapat memperkirakan beratnya masalah. Adapun tantangan yang dihadapi dalam bidang keamanan jaringan dan informasi adalah yang pertama adalah arsitektur keamanan perusahaan dan organisasi menjadi semakin rumit dan berbagai jenis data keamanan meningkat. Yang kedua, semakin banyak informasi keamanan yang butuh dianalisis dan pengambilan keputusan serta tanggapan harus dibuat lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah keamanan informasi juga menghadapi tantangan dari big data. Nah, pakar data menekankan bahwa aplikasi big data harus berjalan di fasilitas cloud. Hal ini menunjukkan bahwa big data tidak dapat dipisahkan dari cloud. Prinsip-prinsip dasar yang mendukung big data dan cloud computing yaitu sama, seperti skalabilitas, skala, automation atau otomatisasi, resource allocations, dan self-healing. Dengan lonjakan jumlah informasi di internet, satu set data pengguna bisa mencapai terabyte dan beberapa pelanggan telah mencapai pera atau 1000 tera. Struktur penyimpanan yang ada atau yang existing digunakan untuk memproses data dengan data yang ukurannya lebih kecil dan hanya dapat memproses data dari satu sumber data dan harus menghadapi tekanan dari big data. Tantangan big data bukan hanya penyimpanan dan perlindungan, tetapi kemampuan analisis menjadi titik krisis era sekarang ini. Oke, untuk selanjutnya kita lihat kembali tantangan dari big data itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu penyimpanan atau storage, perlindungan atau protection, dan analisa data secara massal, karena data big data itu memproses banyak sekali data. Itu. Amazon security risk, Amazon data security risk. Pada September 2018, Amazon mengumumkan bahwa mereka telah menerima terkait laporan dan mengatakan bahwa mereka meluncurkan penyelidikan internal. Fokus pada penyelidikannya adalah para karyawan internal yang telah menerima suap untuk mengungkapkan data perusahaan dan informasi rahasia lainnya yang sangat menguntungkan bagi pihak yang membeli informasi data tersebut. Jadi data dari karyawan ini data dari customer ini diperjualbelikan oleh karyawan yang bekerja di Amazon. Nah, berdasarkan laporan dari media, praktik ini dilakukan di Cina, di mana jumlah penjualannya melonjak. Hal ini didasari oleh gaji Amazon untuk karyawan di Cina yang rendah, yang membuat karyawannya mengambil resiko menjual data pelanggan Amazon ke pihak luar. Bahkan ada karyawan Amazon di Shenzhen, Cina, yang dapat menyediakan data penjualan internal dan alamat email dari reviewers atau pengulas, serta menyediakan layanan untuk menghapus ulasan negatif dan mengaktifkan akun Amazon yang diblokir dengan kisaran harga dari $80 sampai $2.000.
Juga menurut laporan media asing yang diungkapkan dari dokumen pengadilan yang menunjukkan pada November 2018, pihak Amazon meminta hakim Inggris untuk menyetujui pencarian informasi akun Barclays Bank dan teknologi prabayar milik Mastercard. Amazon percaya kalau kedua itu bahwa data itu diserang dalam skala besar oleh peretas yang tidak dikenal yang mencuri dana dari akun penjual Amazon di Inggris dalam waktu 6 bulan. Peretas ini membobol sekitar 100 akun seller Amazon dan mengubah bank akunnya dengan akun hacker di seller center Amazon yang jumlah kerugiannya tidak terdeteksi. Juru bicara Amazon juga mengatakan bahwa penipu menargetkan penjual menggunakan email phishing untuk mencuri password dan data lainnya. Namun Amazon tidak menjelaskan bagaimana caranya hacker mengubah informasi penjual menjadi informasi hacker tersebut. Bank Barclays menolak untuk berkomentar pada kasus ini, tetapi bank mengatakan bahwa mereka akan berusaha menutup akun kriminal tersebut untuk membantu melindungi pelanggan. Amazon AWS Cloud Computing. Amazon menggunakan cloud computing AWS untuk mengimplementasikan data analisis dan data mining dengan perlindungan keamanan tingkat tinggi. Data disimpan di cloud untuk menghindari resiko keamanan dan mengurangi resiko kebocoran privasi pengguna. Kemudian data yang disimpan di AWS Cloud ini lebih kecil kemungkinannya untuk hilang dan dirusak. Teknologi AWS Cloud mendukung keamanan informasi perusahaan Amazon karena memiliki Amazon Data Integrity, Data Availability, two types of RDS database, data privacy, dan subsequent page yang nanti akan dijelaskan oleh di slide selanjutnya. Yang pertama adalah data Amazon Data Integrity. Dalam proses transmisi dan penyimpanan data, cloud computing memastikan kalau data tidak dapat dirusak oleh pengguna yang tidak berwenang atas data itu atau dapat dengan cepat ditemukan oleh sistem setelah data dirusak. Hal ini mengacu pada integritas data AWS. Cloud computing memberikan jaminan keamanan untuk transmisi data melalui teknologi keamanan sehingga tidak ada perubahan saat melakukan proses transmisi data. Pada saat yang sama, identitas pengguna dan pengirim dapat dikonfirmasi. Yang kedua, data availability. Di sini kondisi bahwa data tidak dapat digunakan karena peretasan atau kegagalan peralatan fisik. Jika user khawatir data penting akan hilang karena virus komputer dan gangguan listrik, cloud computing akan mengambil tindakan pencadangan data untuk mencegahnya. Dalam solusi cloud AWS, metode pencadangannya redundan digunakan untuk memastikan ketersediaan yang menggunakan model paralel sistem untuk meningkatkan keandalan sistem. Untuk data availability ini AWS mendukung RDS seperti MySQL 5.1, 5.5, 5.6, Community Edit with InnoDB, Engine Multi AZ, PostgreSQL 9.3 versinya 9.3 sampai 9.5 dan Multi AZ, MariaDB 10.017, MySQL Complete dan Multi AZ, Avamar Aurora Multi AZ compatible with MySQL dan PostgreSQL, 5 times the performance of MySQL, database yang direkomendasikan oleh AWS, Oracle 11G dan 12C, dan yang memiliki 3 version, yang ketiga-tiganya mensupport Multi AZ. Standard 1, Multi AZ termasuk license KMS, kemudian standard Multi AZ KMS, lalu Enterprise Multi AZ, KMS dan TDA, dan kemudian SQL Server 2018 R2, 2012, 2014, dan keempat versi lainnya. Setelah itu Express yang nggak support Multi AZ, tapi termasuk license KMS. Kemudian Web yang tidak support Multi AZ,
termasuk license KMS, standar multi-AZ KMS, enterprise multi-AZ, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah two types of RDS database. Online Transaction Processing atau OLTP merupakan sebuah database transaksional dengan persyaratan transaksi tinggi dan persyaratan konsistensi data tinggi yang dapat hilang jika terjadi kecelakaan, RPO, atau Recovery Point Objective, dan RTO, Recovery Time Objective. Di mana ada online analytical processing yang merupakan analytical database dengan requirement yang tinggi untuk computing dan processing data dan kinerja membaca data yang tinggi. Kemudian ada RTO dan RTO, yaitu jumlah data maksimum yang dapat hilang jika terjadi RTO dan jumlah minimum downtime yang diizinkan ketika terjadi kecelakaan. Kemudian ada backup atau recovery. Backup atau recovery ini mencakup automatic backup, di mana Amazon RDS akan secara otomatis membuat snapshot untuk penyimpanan DB untuk mencadangkan data. Setiap cadangan data hanya disimpan selama 1 hari secara default dan diatur untuk disimpan hingga 35 hari. Kemudian ada manual backup, yaitu cadangan manual yang tidak akan dihapus secara otomatis. Kemudian ada recovery, yaitu DB asli tidak akan terpengaruh saat memulihkan DB, hanya instance DB yang baru akan dibuat. Kemudian ketersediaan tinggi dengan multi-AZ, kecuali SQL Server Express atau web tidak mendukung multi-AZ dan DB mendukung multi-AZ. Lalu multi-AZ yang mengacu pada pembuatan instance DB pada AZ yang berbeda. Jika instance utama mati, AWS akan secara otomatis mentransfer koneksi ke instance sekunder tanpa tindakan pengguna apapun. Kemudian multi-AZ tidak meningkatkan kinerja DB, hanya untuk meningkatkan HA. Kemudian master DB dapat disimulasikan dengan mereboard install master. Yang keempat, ada data privacy. Ada data privacy, di mana semua tautan transmisi, penyimpanan, dan pemrosesan data massal harus melindungi data pengguna pribadi dan informasi mereka. Privacy data merupakan dimensi paling penting dalam keamanan informasi. Kemudian AWS Cloud Computing melindungi data privacy dengan metode autentikasi dengan key technology, algoritma baru, dan algoritma enkripsi untuk meningkatkan perlindungan data. Data dienkripsi dengan berbagai tahap transmisi data, penyimpanan, dan pengelolaan. AWS menggunakan teknologi cloud untuk melindungi keamanan data pengguna. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lutfi. Data privacy. Di sini terdapat gambar dari AWS Data Pipeline. Dengan AWS Data Pipeline, customer bisa mendefinisikan data-driven workflow sehingga tugas yang dilakukan bisa memanfaatkan atau mengacu kepada keberhasilan dari proyek sebelumnya. Customer dapat mendefinisikan parameter data, transformation, dan AWS Data Pipeline yang mengimplementasikan logic set oleh customer. Customer bisa melakukan edit pipeline definition, reaktif, deaktif, dan modifikasi data source pada pipeline. Di sini ada daily task dan weekly task dari AWS Data Pipeline. Dari Amazon Compute Cloud, Cloud Compute, tasnya itu copy log file ke Amazon SIM S3, yang tasnya itu launch data analysis ke Amazon EMR. Selanjutnya ada subsequent page. Untuk halaman selain halaman pertama, mulai dari bagian atas halaman dan dilanjutkan dalam format 2 kolom. 2 kolom pada halaman terakhir harus sedekat mungkin dengan panjang yang sama. Selanjutnya itu analysis of hidden dangers of data security in the context of big data cloud compute. Untuk data yang memiliki ukuran yang besar, perusahaan juga perlu mempertimbangkan bagaimana menangani risiko kebocoran data dan juga membuat rencana terperinci, karena big data telah meningkatkan persyaratan untuk kinerja analisis dan perhitungan, tetapi juga membawa lebih banyak risiko keamanan.
Dalam konteks cloud computing, big data akan menggunakan algoritma random forest dalam cracking keamanan data. Leo Breiman mengusulkan random forest dengan menggunakan teknologi resampling bootstrap. Selanjutnya, saat menggunakan cloud computing, sangat penting dipahami bahwa security tidak akan menarikan semua workloads atau beban kerja. AWS menekankan hal ini sebagai security sharing model, di mana hanya memberikan jaminan keamanan untuk pusat data fisik AWS, seperti mesin virtual, penyimpanan, dan bahkan fungsi keamanan. Penerapan langkah-langkah keamanan pada infrastruktur AWS bergantung pada pengguna itu sendiri. Selanjutnya, enable two-factor authentication or multi-factor authentication. Enable two-factor authentication merupakan cara umum untuk mencegah peretas menyusup ke akun Anda. Pengguna menyediakan dua bentuk autentikasi saat masuk ke dalam sistem. Misalnya, pengguna harus memasukkan kata sandi yang ditetapkan kode verifikasi acak. AWS menyediakan layanan autentikasi multifaktor gratis yang akan menambah perlindungan berlapis selain nama dan kata sandi. Selanjutnya itu monitoring suspicious information. Kita tidak hanya harus meningkatkan penghalang bagi peretas dan pengguna yang tidak sah untuk memasuki sistem, tapi juga memastikan interupsi pengguna yang tidak sah. AWS Marketplace menyediakan beberapa alat gratis yang dapat membantu pengguna mencegah peretas dan pengguna yang tidak sah melakukan penyerangan. Pada AWS Summit 2013, CloudTrail dirilis untuk membantu pengguna memantau informasi yang mencurigakan dan menganalisis ketersediaan. CloudTrail dapat membantu pengguna membuat log API yang sebagian besar melaporkan beberapa status penggunaan ke akun pengguna. Terdapat banyak alat untuk menemukan perilaku mencurigakan di pasar. Skyfence adalah salah satu sistem agen informasi yang terutama memantau pengoperasian AWS. Skyfence memperingatkan pengguna ketika mereka melihat perilaku yang tidak biasa, seperti ketika pengguna masuk pada waktu yang mencurigakan dan alamat IP yang unik. IP login penjual terlalu sering diubah yang akan memicu audit KYC, yang juga merupakan salah satu langkah keamanan cloud computing AWS. Preventing intrusion by an unauthorized user. Jika Anda melihat alat yang mendeteksi perilaku yang mencurigakan, langkah selanjutnya adalah mendeteksi penyusupan oleh pengguna yang tidak berwenang. Fungsi sistem delegasi Skyfence dapat menutup akun AWS dan memverifikasi identitasnya sebelum pengguna yang tidak sah dapat mengakses konsol manajemen. Saat mengubah data di AWS Cloud, itu harus diautentikasi oleh pengguna yang berwenang. Dalam kasus CodeSpace, fitur ini dapat mencegah peretas menghapus data di cloud AWS. Yang selanjutnya itu ada encryption. Cara lain untuk mencegah peretas masuk sistem setelah meretas akun AWS. Misalnya mengenkripsi informasi data di AWS Cloud. Ada banyak penyedia layanan enkripsi yang berada di pasar AWS, seperti SafeNet, Formetric, yang menyediakan berbagai layanan enkripsi. AWS menyediakan enkripsi dan beberapa layanan lain untuk Simple Storage Service atau S3. Tetapi layanan ini hanya dapat memblokir sebagian besar penyusup dan tidak dapat menjamin perlindungan seluruh sistem. Pada saat yang sama, setelah peretas berhasil menyerang, enkripsi tidak dapat mencegah peretas memodifikasi data. Selanjutnya, application of firewall. Menggunakan firewall adalah cara yang menguntungkan untuk mencegah interupsi di DOS. Misalnya, Barracuda dan Alert Logic di Marketplace dapat memberikan pemantauan untuk menghindari peretas dan mengidentifikasi serta memblokir perilaku yang mencurigakan.
F. Backup. Rob Ayok dari NSS Lab, yaitu lembaga penelitian dan evaluasi keamanan independen yang paling terkenal di dunia yang ada di Amerika Serikat, menulis dalam laporan AWS bahwa pencadangan data adalah cara terbaik untuk memastikan keamanan. Meskipun pencadangan tidak dapat mencegah peretas, pencadangan data dapat membuat basis data pulih dengan cepat. Jika data disimpan di cloud, maka secara otomatis dicadangkan, yang merupakan kesalahpahaman tentang cloud oleh banyak orang. Meskipun ini dapat dicapai di beberapa layanan, cadangan tidak akan diterapkan di semua layanan, misalnya EBS atau Elastic Block Store dan Simple Storage Service dari AWS yang sangat andal, karena sistem AWS akan mencadangkan data yang dapat memastikan bahwa data tidak akan hilang. Jika peretas membobol akun dan menimbulkan kerusakan, pengguna dapat memulihkan data dari cadangan. Pengguna perlu mengetahui jenis data apa yang mereka perlukan untuk membuat cadangan. Beberapa perusahaan akan mencadangkan semua data mereka, sementara yang lain hanya mencadangkan data-data penting. Beberapa backup adalah data yang diperbarui secara real-time, sementara yang lain dapat di-backup secara harian, mingguan, dan bulanan atau kapan saja sesuai dengan preferensi pengguna. AWS memiliki banyak opsi untuk kemampuan cadangan, termasuk metode penyimpanan yang berbeda dan tipe database yang beragam, seperti S3, EBS, dan DynamoDB. Cloudshare adalah layanan yang disebut cold storage dengan sedikit biaya, namun dibandingkan dengan mencadangkan di cloud, beberapa pengguna lebih suka melakukan pencadangan di lingkungan internal. Selanjutnya itu ada applying update. Pengguna AWS memiliki kesalahpahaman lain bahwa aplikasi di cloud itu diperbarui secara otomatis. Aplikasi di SaaS dapat diperbarui secara otomatis, tetapi di IaaS tidak dapat diperbarui secara otomatis. AWS menyediakan layanan hosting aplikasi penting yang tergantung pada kontrol pengguna terhadap perangkat virtual. Banyak pengguna yang memperbaiki bug dan memperbarui keamanan melalui pembaruan perangkat lunak. Dan fitur ini hanya tersedia pada versi terbaru. Selanjutnya itu ada AWS CloudWatch. AWS CloudWatch ini dapat memicu operasi termasuk memulai, menghentikan, memulai ulang EC2, menambah atau mengurangi grup penskalaan otomatis, dan mengirim pesan ke SNS. AWS CloudWatch ini juga mendukung pemantauan dan penetapan metrik untuk sebagian besar layanan AWS, termasuk penskalaan otomatis, Amazon CloudFront, Amazon Cloud Pencarian, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada AWS CloudWatch Monitoring Frequency. Pemantauan penting dikumpulkan setiap 5 menit sebagai titik data, dan sejumlah indikator dan pengawasan disediakan secara gratis. Pelacakan terperinci dikelola setiap menit sebagai titik data dan rambu dapat disesuaikan. Untuk mendukung indikator resolusi tinggi yang lebih halus dikumpulkan setiap 1 detik. CloudWatch mendukung agregasi dan pengambilan lintas AZ, tidak mendukung pengumpulan lintas wilayah. CloudWatch ini hanya dapat memantau indikator kinerja dan tidak dapat melacak perubahan. Selanjutnya ada what are the obstacles? Yang pertama, tantangan dari big data dan perkembangan teknologi informasi yang harus diimbangi dengan kemampuan sistem agar dapat mengelola dan juga memanfaatkan informasi secara tepat. Yang kedua itu ada faktor manusia, yaitu karyawan perusahaan yang harus diberi pemahaman akan pentingnya menjaga kerahasiaan data dan agar mencegah kebocoran data dan sistem perusahaan. Yang ketiga itu ada meskipun ada pencadangan tidak dapat mencegah peretas. Yang keempat itu masalahnya sekarang adalah banyak perusahaan yang tidak
menggunakan metode yang sesuai untuk mengamankan akun mereka. Meskipun cloud ini memiliki banyak keuntungan ekonomis dan praktis, misalnya itu biayanya rendah, manajemen mudah, dan akses mudah, namun hingga masalah keamanan teridentifikasi, tidak ada bisnis yang akan menggunakan cloud untuk mengelola datanya. Cloud computing bisa dikatakan affordable, namun terkadang organisasi harus membayarkan secara ekstra servis, bahkan ketika organisasi tersebut tidak menggunakan layanan yang dibandel pada layanan cloud computing. Selain itu, kata sandi atau password yang memainkan peran penting dalam keamanan security. Semakin banyak orang yang bisa mengakses suatu akun, maka data akan semakin kurang secure. Yang terakhir itu ada proses migrasi data dari sistem ke cloud dapat menyebabkan risiko yang tinggi, khususnya itu pada sistem keamanan. Jika tidak dimonitor dan dihandle secara tepat, dibutuhkan development, migration strategi, dan polisi yang terintegrasi dengan baik dengan IT infrastruktur yang ada. Selanjutnya itu ada solution to maximize the solution. Jadi berdasarkan jurnal dan permasalahan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa cloud computing bisa memiliki banyak masalah seperti keamanan, efektivitas biaya, skalabilitas, dan lain sebagainya. Namun di sini AWS memberikan berbagai servis yang dapat membantu perusahaan mengurangi bahkan dapat mencegah keamanan yang mungkin terjadi terhadap sistem dan cloud. Adapun beberapa servis yang telah disebutkan sebelumnya yang dapat menjadi solusi dari permasalahan keamanan sistem dan informasi bagi perusahaan. Jadi selain itu beberapa solusi yang kami tawarkan untuk membantu mengurangi ancaman sistem khususnya dalam ranah cloud computing bagi perusahaan, yaitu yang pertama dalam pencegahan kebocoran data secara internal. Jadi, walaupun AWS menyediakan fitur pencadangan data yang itu merupakan cara terbaik terhadap keamanan data, tapi salah satu faktor penting dalam menjaga keamanan data adalah dari faktor internal. Misalnya, jika terdapat karyawan yang tidak dapat dipercaya, misal menjual data atau informasi penting dari perusahaan yang akan menguntungkan pihak lain. Jadi adapun saran yang kami berikan untuk perusahaan ini adalah agar dapat merekrut karyawan, menjaga kerahasiaan data perusahaan dan customer, di mana masalah kebocoran ini sudah menjadi pengalaman dari perusahaan AWS sendiri dan dijelaskan pada slide sebelumnya. Di sini ada cara untuk menghindari kebocoran dari pihak internal, yaitu memerlukan pembuatan kontrak perjanjian agar para karyawan ikut terlibat dalam penjagaan rahasia perusahaan. Jadi jika dilanggar, karyawan itu akan diproses secara hukum. Yang kedua itu mencegah dengan sangat ketat keamanan data elektronik dan fisik dengan melatih karyawan menjaga informasi data perusahaan. Yang ketiga itu perusahaan butuh membuat tim khusus untuk mengontrol. Selanjutnya, melakukan background check terhadap kandidat yang akan dipekerjakan. Selanjutnya ada evaluasi staff, melakukan rotasi akses terhadap sistem aplikasi, memberikan batasan dalam melakukan akses data untuk setiap karyawan dan vendor atau autentikasi data. Selanjutnya itu ada limiting akses dengan membatasi orang-orang yang dapat mengakses sistem. Jadi ini akan menjaga peluang orang-orang yang akan melakukan pelanggaran. Melakukan security training untuk karyawan yang bertanggung jawab. Karena yang aware terhadap keamanan sistem tidak saja cukup jika tidak diimbangi dengan keahlian dalam menjaga sistem. Yang terakhir itu lakukan
Security Awareness, program untuk meningkatkan pengetahuan tentang keamanan sistem dan membentuk kultur budaya keamanan. Yang kedua itu melakukan pembaruan tools yang digunakan di perusahaan. Sistem yang digunakan di perusahaan haruslah sistem yang paling update, lakukan update secara berkala. Yang kedua, melakukan pengujian ulang tools yang akan dipakai. Yang ketiga, review sistem secara menyeluruh. Yang ketiga itu adakan annual audit terhadap security setahun sekali. Yang keempat, disaster assessment and recovery, yaitu dengan cara melakukan perencanaan untuk setiap ancaman atau disaster yang terjadi yang dapat mengancam keamanan data dan sistem perusahaan. Yang kedua itu dengan cara pengelolaan disaster bisa melakukan oleh security team. Yang ketiga itu dengan cara membentuk emergency operation group, yaitu dengan menunjuk orang-orang tertentu untuk mengamankan data-data sensitif atau data yang dianggap sebagai aset perusahaan. Yang kelima itu dengan cara pemecahan solusi berdasarkan fitur atau service yang dimiliki oleh AWS dan sistem organisasi. Billing dan cost management dashboard, service ini itu digunakan untuk memanage, tracking, control, monitoring monthly, weekly, bahkan daily expense atau total pengeluaran yang dihasilkan itu setiap penggunaan servis AWS. Pengguna dapat mengaktifkan billing alert ketika total harga hampir atau melebihi rancang pengeluaran. AWS Migration Hub. Dengan menggunakan AWS Migration Hub, organisasi dapat melihat progres migrasi dari seluruh resources di WordPress, termasuk web dan aplikasi mobile. Dan fitur lainnya yang dijelaskan di slide sebelumnya seperti enkripsi, firewall, dan backup. Selanjutnya itu ada compliance. Event log, yaitu catatan kegiatan yang dilakukan oleh sistem. Jadi dengan event log ini, security officer internal dapat mengambil catatan secara detail. Hal ini itu sangat berguna untuk melihat root cause saat ada security problem yang muncul. Compliance liaison lakukan, yaitu melakukan pengecekan apakah orang-orang yang bekerja sesuai prosedur itu atau tidak, yaitu dengan cara mendampingi, mengamati proses apa saja yang dilakukan. Yang ketiga itu remediation, yaitu jika terjadi sesuatu di dalam sistem yang harus dilakukan oleh orang yang berwenang. Selain memperbaiki sistem, melakukan juga pencatatan atau proses dokumentasi terhadap perbaikan apa saja yang dilakukan ketika terjadi ancaman, baik dari sisi mitigasi, perubahan sistem, dan perubahan prosedur. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengembangkan sistem informasi point of sales untuk bengkel berbasis cloud computing di bengkel Mas Pur Batu Raja. Bengkel Mas Pur Batu Raja merupakan perusahaan di bidang jasa perbaikan badan kendaraan khususnya roda 4. Sejak awal berdiri, perusahaan ini menggunakan pengolahan data manual yang mengharuskan setiap transaksi dicatat dan dibukukan. Dalam pengelolaannya, perusahaan ini memiliki permasalahan, yaitu proses transaksi seringkali tidak tercatat sehingga mengakibatkan tidak lengkapnya data-data perusahaan. Dari permasalahan tersebut dibuatlah sebuah sistem informasi point of sales untuk bengkel. Sistem informasi point of sales untuk di bengkel merupakan sistem informasi berbasis cloud computing yang dapat diakses oleh pengguna melalui web browser. Nah, pengguna akan mudah merekap dan mencatat setiap transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, pengembangan sistem informasi point of sales untuk bengkel menggunakan framework Codel Generator dengan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan JavaScript, serta menggunakan basis data MySQL. Untuk implementasi cloud computingnya ini menggunakan layanan infrastruktur as a service, yaitu layanan
AWS EC2 dari Amazon Web Service dengan jenis Instant to Micro dan sistem operasi Ubuntu Server 16.04. Analisis kebutuhan di sini kita dilakukan wawancara untuk mendapatkan hasil berupa pemodelan proses bisnis saat ini dari proses penjualan dan diolah menjadi proses bisnis usulan dari proses penjualan. Kemudian dari pemodelan proses bisnis ini dilakukan identifikasi aktor, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Terdapat 2 aktor dan 8 use case yang dapat dilihat pada gambar di samping. 2 aktor di sini adalah administrasi keuangan dan manajer. 8 use case di sini adalah masukkan data pekerjaan, data pembelian, data gaji karyawan, melihat slot suku cadang, laporan pemasukan, laporan pengeluaran, dan keluar. Untuk kita bisa melihat use case ini, kita harus melakukan login terlebih dahulu. Yang kedua ada perancangan sistem. Perancangan sistem di sini menggunakan beberapa UML diagram yang menghasilkan 8 activity diagram, 8 sequence diagram yang sesuai dengan use case. Nah, perancangan sistem yang dilakukan yaitu perancangan arsitektur sistem menggunakan pola perancangan model view controller, yang dimana memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama yang membangun sebuah aplikasi seperti manipulasi data, user interface, dan bagian yang menjadi kontrol dalam sebuah aplikasi web. Selanjutnya ada implementasi. Nah, implementasi sistem dilakukan dengan menerapkan hasil rancangan yang telah dilakukan pada tahap rancangan sistem. Nah, pada tahap ini jelaskan mengenai implementasi lingkungan sistem berupa perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan selama pengembangan sistem. Nah, selain itu juga dilakukan implementasi kode program menggunakan framework kode generator ini, bahasa program PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan basis data MySQL. Selanjutnya, implementasi antarmuka sistem sesuai dengan rancangan antarmuka pengguna yang telah dirancang sebelumnya. Nah, salah satu layanan AWS Cloud yang akan digunakan pada penelitian ini adalah AWS EC2, yaitu web yang memberikan kapasitas komputasi yang aman dan berukuran fleksibel di cloud. AWS EC2 ini merupakan jenis layanan cloud computing infrastructure as a service yang dirancang agar cloud computing berskala web ini lebih mudah bagi pengembang. Nah, how to implement teknologinya? Nah, setelah pengembang selesai, maka kita dilanjutkan dengan konfigurasi layanan cloud computing dengan jenis layanan infrastruktur as a service. Nah, jadi layanan AWS EC2 dari Amazon Web Service ini sebagai penyedia layanan cloud, jenis instan yang digunakan adalah T2 Micro dengan sistem operasi Ubuntu Server. Setelah menyiapkan AWS EC2 ini sebagai perangkat keras di dalam cloud, maka selanjutnya adalah menyediakan komponen perangkat lunak yang mendukung berjalannya sistem ini agar bisa diakses oleh pengguna. Nah, komponen perangkat lunak yang menunjang sistem yang perlu dipasang dalam instan ini berupa web service Apache versi 2.4.41, bahasa pemrograman PHP versi 7.2.24, basis data MySQL versi 14.14. Nah, what are the obstacles? Nah, selama ini cloud computing sangat bergantung pada internet, karena semua proses komputasinya berada pada jaringan internet. Yang kedua itu pengujian non-fungsional ini dilakukan menggunakan perangkat lunak short sight dan menunjukkan bahwa sistem dapat dijalankan dengan layak pada beberapa web browser yang menjadi kasus uji. Namun pada 2 critical issue apabila sistem diakses menggunakan web browser Chrome versi 77 dan Microsoft Firefox versi 69, critical issue terjadi pada halaman login karena Chrome dan Firefox ini merupakan web browser yang memberikan peringatan keamanan apabila aktivitas login tanpa menggunakan protokol HTTPS ini, sedangkan sistem berjalan menggunakan protokol HTTP. Selain itu, terdapat 2 major issue dan 10 minor issue yang disebabkan oleh pengguna Bootstrap dan CSS yang tidak didukung oleh beberapa web browser yang menjadi kasus uji. Nah, solusi based on paper-nya itu saran untuk peneliti berikutnya adalah
perlu dilakukan penambahan fitur yang digunakan untuk mencetak bukti pembayaran transaksi penjualan yang telah disimpan sebelumnya, serta perlu dilakukan evaluasi antarmuka, evaluasi kebutuhan pengguna pada sistem informasi point of sales untuk bengkel untuk mengetahui apabila terdapat perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Our group segwation ini yang pertama nih melakukan tracking menggunakan kode CSS tidak dapat terbaca oleh browser. Biasanya ada yang salah dengan codingan. Yang kedua, cross browser issue biasanya terjadi ketika tampilan website ini berubah atau tidak seperti tampilan website yang lain. Hal ini terjadi karena biasanya CSS di browser tidak bekerja dengan semestinya. Salah satu penyebabnya ini karena struktur HTML dan CSS yang dibuat tidak simetrik, tidak sesuai standar, dan tidak teratur. Nah, cross browser issue juga bisa diatasi dengan menambahkan kode di CSS untuk mendeteksi browser mana yang biasanya dipakai oleh user. Contohnya kayak mouse document URL prefix, Chrome, medial, dan bisa kita lihat di sini. Nah, selanjutnya itu ada perhatikan error message, error kode yang diberikan oleh sistem saat melakukan running kode website yang dibuat, agar dapat mengetahui root cause-nya. Karena setiap error pada program memiliki sebab dan penanganan yang berbeda. Yang kedua, sebaiknya lakukan migrasi menggunakan protokol HTTPS. Nah, penggunaan HTTPS lebih dianjurkan karena lebih aman, khususnya pada melakukan komunikasi atau transfer data akan transkripsi sehingga tidak akan mudah dibaca atau diretas oleh pihak lain. Yang ketiga, lakukan mutakhiran sistem baik dalam segi database, fungsionalitas, sistem transfer data dan dengan API hingga struktur codingan. Yang keempat, jangan lakukan hardcode data rahasia pada codingan, misalnya kredensial untuk database, password atau API key. Melainkan developer dapat menggunakan AWS Script Manager untuk mengontrol informasi dalam aplikasi atau website yang dibangun. Nah, Script Manager ini memungkinkan developer untuk merotasi, mengelola, dan mengambil kredensial database, API key, dan data rahasia lainnya sesuai siklus hidup data rahasia tersebut. Pengguna dan aplikasi dapat mengambil data kredensial rahasia menggunakan API Script Manager sehingga menghilangkan kebutuhan dan melakukan hardcode informasi sensitif dalam teks. Nah, kesimpulan dari dua jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan cloud computing sangat berpengaruh bagi pengembangan sistem. Nah, AWS memberikan variasi cloud computing yang besar dan banyak terhadap servis mana yang bisa digunakan oleh organisasi untuk mendukung pembangunan sistem di mana terdapat lebih dari 98 servis dan variasinya. Nah, setiap servis ini bisa digunakan berdasarkan pay per use basis. AWS memberikan fleksibilitas di mana pengguna tidak perlu merasa khawatir mengenai compute, processing, data storage, keamanan data, dan integrity. Ini source-nya Anda. Dan terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.